Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gue Azam Gani. Ketemu lagi bersama gue Azam di Zam Taror, Azam cerita horor. Kawan online, di episode Zam Taror kali ini gue pengen bercerita tentang asal-usul sejarah lagu Nina Bobo. Ternyata lagu pengantar tidur sewaktu kita masih kecil itu memiliki sejarah yang cukup horor nih kawan online. Ada beberapa versi di dalamnya. Yang pertama, versi Helenina. Di mana Helenina ini adalah seorang anak yang merupakan anak blasteran kawan online. Ayah Helenina bernama Van Rosnick yang merupakan warga negara Belanda dan ibunya bernama Mustika yang merupakan asal dari Jawa, Indonesia. Helenina mempunyai panggilan Nina di rumahnya. Nina, biasa dia dipanggil, itu merupakan anak yang susah tidur kawan online. Makanya sang ibunda yaitu Ibu Mustika selalu menemaninya setiap malam supaya anaknya ini bisa tertidur. Sambil menemani anaknya, biasanya ibunda Nina bersenandung sampai anaknya terlelap. Namun pada suatu malam, ayah Nina terbangun dan dia mendengar istrinya sedang bersenandung. Lalu ia mempunyai ide bagaimana kalau daripada bersenandung diciptakan saja sebuah lirik lagu untuk menidurkan anak mereka. Sampai terciptalah lagu Nina Bobo yang sampai sekarang kita tahu. Pada akhirnya setiap malam Ibu Mustika harus selalu menemani Nina sampai ia tertidur lelap. Suatu hari Nina jatuh sakit, badannya panas tinggi dan demam. Hingga akhirnya dia meninggal dunia di umur yang masih 6 tahun. Tentu saja pada saat Nina meninggal dunia, kedua orang tuanya sangat sedih, terutama untuk sang ibunda yaitu Ibu Mustika. Hingga pada suatu malam, ayahnya Nina memergoki sang istri sedang berada di dalam kamar putri mereka yang sudah meninggal. Jadi sang istri sedang menyanyikan lagu Nina Bobo, padahal pada saat itu Nina sudah tiada alias meninggal dunia. Karena menurut pengakuan Ibu Mustika, setiap malam ia selalu mendengar suara tangisan anaknya, padahal anaknya sudah meninggal dunia kawan online. Mungkin saking sedihnya ditinggalkan oleh anak satu-satunya ya kawan online. Makanya setiap malam Ibu Nina selalu di kamar anaknya itu untuk menyanyikan lagu Nina Bobo kawan online sampai akhirnya Ibu Nina pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah istrinya meninggal dunia, kini giliran ayah Nina yang diteror oleh arwah anaknya, yaitu arwah dari Helenina. Karena nih ya kawan online, setiap malam ayah Nina mengaku sering mendengar tangisan buah hati mereka yang sudah meninggal juga. Jadi dia tuh mengalami gangguan jiwa mau gak mau karena sering banget dengar suara tangisan Nina yang sudah meninggal. Akhirnya karena saking dia stres sering dengar suara-suara tangisan dari anak yang udah meninggal, dia tuh nyanyiin lagu Nina Bobo terus menerus sampai akhirnya dia pun ikut meninggal dunia. Dan konon katanya setiap kita menyanyikan lagu Nina Bobo ini, arwah Nina akan datang untuk membantu kita menidurkan anak yang sedang kita nyanyikan lagu Nina Bobo tersebut. Kalian percaya nggak? Nah, kemudian ada versi kedua yaitu versi Nina Mitch. Di mana versi ini menceritakan dari seorang anak yang bernama Nina Mitch yang merupakan anak dari musisi berasal dari daerah negara Belanda yang hijrah ke Indonesia kawan online. Nah ceritanya nih kawan online, pada suatu malam hujan turun dengan sangat deras disertai angin dan petir. Kayak macam di FTV gitu ya. Yang mana nih kawan online pada saat itu Nina Mitch berubah menjadi sosok seperti orang lain. Ketika orang tuanya ke kamarnya, sudah mendapati Nina dalam keadaan yang tidak wajar. Seperti orang yang kerasukan, bahkan dia bisa kayang melipat tubuhnya gitu kawan online. Berteriak-teriak seperti orang ketakutan dan menjerit-jerit tanpa alasan yang jelas yang membuat keluarganya dan orang tuanya itu menjadi panik. Dan kejadian ini pun terjadi setiap malam kawan online. Akhirnya
kedua orang tua Nina Mitch memutuskan untuk memasung anak mereka dengan cara mengikat kedua tangan Nina Mitch dan kedua kakinya di kasur Nina Mitch atau di sekitar tiang ranjang gitu kawan. Alasannya tidak lain tidak bukan karena supaya Nina tidak melukai dirinya sendiri, karena setiap dia mengamuk itu Nina seperti orang yang berusaha untuk melukai dirinya sendiri kawan online, makanya diikat sama kedua orang tuanya. Karena kejadian ini membuat ayah Nina menjadi takut. Ia memutuskan untuk kembali ke negara mereka, yaitu pulang kampung ke Belanda. Ya, jadi ayahnya itu meninggalkan Nina bersama dengan ibunya aja gitu, berdua ditemani dengan asisten-asisten rumah tangganya. Jadi macam orang tua atau ayah yang gak bertanggung jawab gitu kawan online. Karena semakin hari keadaan Nina semakin memburuk, ini membuat asisten rumah tangga yang ada di rumah itu menjadi ketakutan. Akhirnya satu persatu asisten rumah tangga yang kerja di rumah itu pun pergi meninggalkan rumah tersebut karena saking takutnya. Ibu Nina pun sendirian mengurus Nina pada saat itu. Tubuh Nina pun semakin kurus dan wajahnya semakin pucat. Pokoknya jadi berantakan gitu deh kawan online semenjak dia dipasung di kasurnya. Sampai pada suatu malam nih, Nina berhenti menjerit-jerit yang akhirnya ibunya mengecek ke kamarnya dan melihat anaknya sudah dalam kondisi normal seperti anaknya yang sebelum kerasukan. Namanya feeling seorang ibu kan kuat ya. Walaupun pada saat itu keadaan Nina sangatlah buruk. Rambutnya yang masih aut-autan dengan muka yang kelihatan seram, namanya habis dipasung kan kawan online, jadi dia kayak masih berantakan gitu. Nah, sang ibu langsung memeluk anaknya itu kawan online, dan pada saat yang sama pula dengan kondisi yang sudah sangat lemas, di pangkuan dan pelukan ibunya Nina meminta untuk dinyanyikan sebuah lagu karena Nina bilang kepada ibunya dia pengen pergi untuk tidur. Sampai akhirnya sang ibu pun menyanyikan lagu tidur untuk dia yang berjudul Nina Bobo itu, dan Nina pun tidur untuk selamanya, alias meninggal dunia kawan online. Yang ketiga, versi Wikipedia, dimana kalau misalnya kalian searching tuh ada versi Wikipedia tentang lagu Nina Bobo ini, dimana lagu ini memang berasal dari Indonesia yang merupakan lagu keroncong kawan online. Dalam bahasa Nina Bobo itu yang berarti menidurkan. Dan lagu ini juga sangat terkenal di negara Belanda. Seperti ini lagunya kawan online. So kawan online, jadi itulah beberapa versi dari cerita sejarah lagu Nina Bobo ya kawan online. Mungkin semuanya belum ada kepastian dari cerita ini, dan video ini cuman hanya untuk hiburan semata. Jika gua ada kesalahan informasi dan kalian bisa menambahkan, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share supaya channel Azam Gani bisa lebih berkembang dan gua bisa lebih semangat lagi bikin videonya kawan online, supaya gue bisa semangat lagi buat berbagi cerita-cerita yang menarik lagi kepada kalian lewat Zamtaror Azam Cerita Horor. Sampai jumpa di video Zamtaror berikutnya. Dadah kawan online.